Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis haus Indonesia, strategi bisnis minuman kekinian yang menaklukkan pasar digital. Perkenalkan, nama saya Tantri Pramesti, NIM saya 2023 05 20008. Saya Fendi Aulia dengan NIM 2024 05 2007. Halo, perkenalkan nama saya Kanela Espatika, bisa dipanggil Kanela, dengan NIM 2024 05 20014. Nama saya Farel Davega Saputro dengan NIM 2024 052 0033. Di sini saya akan menjelaskan profil usaha UMKM Haus di Indonesia. Haus di Indonesia itu merupakan salah satu brand minuman kekinian yang cukup terkenal di Indonesia ya. Untuk usaha ini bergerak di bidang food and beverage atau F&B dengan fokus utama pada penjualannya itu seperti minuman yang siap saji seperti teh, kopi, coklat, susu taro dan lain-lainnya. Untuk itu ya berbagai minumannya itu banyak banget dengan topping modern seperti boba, jelly, dan cream cheese. Haus hadir dengan konsep minuman berkualitas namun memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan beberapa brand besar lainnya. Untuk hal tersebut membuat Haus mudah diterima oleh masyarakat, terutama kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Selain itu, desain gerainya juga yang modern dan sederhana juga menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Usaha Haus berkembang cukup pesat karena mampu mengikuti perkembangan tren minuman kekinian di Indonesia. Produk yang dijual tidak hanya fokus pada rasa, tetapi juga tampilan produk yang menarik sehingga cocok dipromosikan melalui media sosial. Dalam era digital seperti sekarang, tampilan produk menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan minat beli konsumen. Haus hadir dengan konsep modern yang menargetkan masyarakat, terutama kalangan remaja, pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang kayak tadi. Brand itu juga berkembang cepat karena mampu mengikuti tren minuman yang sedang diminati oleh masyarakat gitu. Untuk salah satu keunggulan utama Haus itu adalah harga produknya yang relatif murah dibandingkan beberapa brand minuman besar lainnya. Dengan harga yang lebih ekonomis, Haus mampu menjangkau konsumen dari berbagai kalangan. Itu menjadi salah satu alasan usaha ini cepat dikenal oleh masyarakat gitu. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya membahas untuk identifikasi masalahnya Haus ya. Satu itu ada seperti persaingan bisnis. Untuk saat ini ya, bukan saat ini sih, pokoknya Haus ya. Haus ini minuman kekinian ya. Terus kan juga banyak usaha baru kemunculan itu dengan konsep yang hampir-hampir sama seperti contohnya ya Chat Time atau Janji Jiwa, Kopi Kenangan, terus boba dan berbagai usaha minuman yang lokal yang lainnya gitu kan. Untuk persaingan yang ketat itu membuat Haus harus terus melakukan inovasi agar tidak tertinggal. Jika tidak mampu mengikuti tren pasar, maka pelanggan dapat dengan mudah berpindah ke brand lain. Tidak hanya persaingan bisnis minuman, tetapi sekarang Haus juga harus menghadapi persaingan dengan bisnis es krim yang juga menyediakan minuman di dalam menunya seperti Mixu, Momoyo, dan lain-lainnya. Gitu. Selain itu ya, persaingan harga juga menjadi tantangan tersendiri bagi Haus. Banyak usaha baru yang menawarkan harga lebih murah sehingga Haus harus tetap menjaga keseimbangan antara kualitas dan harga produknya sendiri. Nah, seperti itu. Untuk persaingan promosi juga semakin tinggi karena hampir semua usaha menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran kayak gitu, ataupun setiap brand itu berlomba-lomba membuat konten semenarik mungkin. Banyak sekali ide yang menarik dan juga tren medsos yang digunakan oleh para UMKM
Tidak hanya itu, mereka juga membuat promosi seperti diskon, strategi digital, dan lain-lainnya agar dikenal oleh masyarakat. Nah, karena hal tersebut, Haus itu apa ya? Seperti tadi, harus selalu meningkatkan kualitas produknya, pelayanannya, dan juga strategis pemasarannya agar mampu bertahan di tengah-tengah persaingan itu. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan permasalahannya. Untuk permasalahan selanjutnya itu ada kenaikan barang baku. Nah, dalam bisnis minuman, bahan baku itu merupakan faktor utama penting yang sangat mempengaruhi biaya produksi. Bahan baku itu kayak seperti susu, gula, kopi, teh, coklat, bubuk minuman, dan kemasan sering mengalami kenaikan harga. Biasanya kenaikan harga dipengaruhi oleh inflasi, kenaikan harga impor, gangguan distribusi, perubahan nilai tukar uang, terus kenaikan biaya transportasi. Masalah ini tuh ya menjadi tantangan besar untuk usaha haus, ditambah lagi sekarang sedang terjadinya perang antara Iran dan juga Israel dan Amerika yang membuat penutupan selat Hormuz itu harga BBM menjadi naik dan banyak beberapa bahan baku yang menggunakan bahan bakar itu ikut naik. Hal ini tuh membuat UMKM haus bingung karena perusahaan harus menjaga keseimbangan produk dan harga jual. Jika harga dinaikkan terlalu tinggi, pelanggan mungkin merasa keberatan dan bahkan juga pindah ke UMKM lainnya. Namun, jika harga tetap dipertahankan sementara biaya produksi naik, maka keuntungan yang didapat akan berkurang. Selain itu, penggunaan bahan baku berkualitas juga harus tetap dijaga agar rasa produk tidak berubah. Jika perusahaan menggunakan bahan yang lebih murah untuk mengurangi biaya, kualitas produk dapat menurun dan pelanggan menjadi kecewa. Oleh karena itu, pengolahan bahan baku dan biaya produksi menjadi hal sangat penting dalam operasional usaha haus. Itu guys. Analisis buat bisnis house yang pertama ada kekuatan atau strength. Ya, harga house sendiri sangat terjangkau hingga digemari oleh semua kalangan, ditambah lagi tempatnya sangat strategis, seringkali ditemui di sekitaran universitas, tempat sekolah, bahkan juga di mall pun juga ada. Dan dia juga memiliki wadah minumannya, kemasannya itu yang sangat-sangat mempermudah untuk konsumen. Jadi ada gabungan dari tempat minuman sama makanan, jadi cocok sekali untuk nongkrong dan juga cocok untuk orang-orang yang suka nonton film, jadi nggak perlu ribet-ribet gitu kan. Terus juga House juga mengikuti pemasaran digital, ia udah memiliki aplikasi tersendiri, ditambah juga mengikuti e-commerce seperti Shopee Food, GoFood, bahkan juga di TikTok juga mengikuti, ditambah lagi ikut kerjasama ikut mitra seperti franchise gitu, itu semakin memperluas bisnisnya. Lalu untuk kelemahannya sendiri, bisnis house itu adalah bisnis minuman, dimana itu bisnisnya gampang sekali untuk ditiru orang-orang dan juga tren pasar yang sering sekali berubah, ditambah harga bahan baku yang sering berubah. Gimana bisa menetapkan memilih yang tepat agar tidak jatuh dan harga tetap sesuai. Ditambah lagi outletnya yang banyak, dia harus bisa tetap menjaga konsisten bagaimana pelayanannya, rasanya tetap dimanapun itu. Ditambah lagi harus sangat berketergantungan oleh media sosial sebagai jalur promosi utamanya. Lalu untuk peluang atau opportunities, pasar minuman sekarang tuh sangat luas, bahkan juga digemarin oleh banyak orang. Jadi ini sangat jadi bisa peluang untuk minuman haus. Terus juga ditambah juga brand house sendiri udah termasuk brand yang besar, sehingga ini bisa menjadi peluang yang menjadikan bisnis ini semakin besar juga. Ditambah lagi
bisnis house ini bekerja sama oleh influencer terkenal, bahkan juga artis seperti kayak Fuji, HLV-nya. Itu semakin menjadi peluang untuk berkembangnya bisnis house itu sendiri. Lalu untuk ancaman sendiri atau threats-nya adalah banyak kayak pesaing ketat gitu. Banyak banget pesaing yang sekarang tuh banyak yang mirip-miripin, oh ini lagi terkenal gitu kan, lagi terkenal, jadi makin banyak yang ingin meniru itu. Jadi gimana sih biar kayak produk kita tetap bisa digemari pada banyak pesaing, dan terus lagi buat harus mencari inovasi baru untuk tetap digemarin orang. Terus ditambah juga harga bahan baku sekarang lagi anjlok-anjloknya, kayak setiap tahun tuh pasti bakal ada penaikan dan penurunan. Itu bisa membuat produksinya jadi semakin bingung, karena kalau misalnya dinaikin harganya nanti konsumen pada pergi, tapi kalau misalnya tetap dipasin, untuk keuntungannya itu akan menjadi didapat sedikit. Apalagi juga kayak kompetitor biasanya suka banget menjual dengan harga yang murah, itu menjadi semakin tantangan sekali. Lalu untuk strategi SEO-nya sendiri, kita bisa meningkatkan promosi digital melalui sosmed, apalagi kan sekarang kan juga zaman-zamannya orang untuk sosial media. Jadi kita bisa membuat poster atau bahkan membuat video-video menarik tentang produknya dan menonjolkan produk-produknya, atau bahkan konten yang menarik. Jangan sampai kayak video atau posternya tuh mempostingnya tuh kayak lama gitu, karena itu bakal orang-orang tuh males gitu. Nah, bisa juga dan mengembangkan sistem pelatihan karyawan untuk menjaga kualitas pelayanan di setiap outlet, dan tetap selalu melakukan pengawasan. Jadi kita tidak bisa kayak tinggal diam aja, tapi kita mungkin ada pengawasan setiap bulan beberapa kali, jadi nggak bisa ngelepasin gitu aja. Jadi kayak kita masih bisa kontrol dari segi rasa, segi pelayanannya, jadi kayak karyawan tuh nggak merasa tertinggal gitu. Bisa juga dengan menambah variasi produk makanannya, pendamping, kayak mungkin sekarang kan banyak makanan Korea lagi yang baru-baru, itu bisa juga ditiru kan, soalnya kan Haus juga dia berpatokan makanan Korea gitu. Nah, itu bisa menjadi inovasi barunya untuk produk Haus. Lalu juga bisa memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan keefisiensi operasional dan juga pelayanan pelanggannya. Lalu untuk strategi ST-nya bisa mempertahankan kualitas produk dengan harga yang kompetitif untuk menghadapi pesaing bisnis minuman. Lalu bisa memperkuat program loyalitas pelanggan melalui aplikasi Haus agar pelanggan tidak beralih ke kompetitor lain. Terus juga tetap berinovasi menciptakan menu baru yang sulit banget ditiru sama orang lain. Terus bisa memanfaatkan jaringan outlet yang luas yang mungkin bisa memperkuat posisi pasar di berbagai daerahnya. Lalu untuk strategi WT-nya sendiri bisa meningkatkan efisiensi biaya operasional agar tetap mampu bersaing ketika harga bahan baku naik. Terus melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja outlet untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat pengendalian kualitas dan pelayanan agar kepuasan pelanggan tetap terjaga, dan juga menyusun strategi pemasaran yang lebih kreatif dan berkelanjutan untuk menghadapi pesaing yang semakin ketat. Berikutnya adalah PMC. Apa itu PMC? PMC adalah sebuah alat atau kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan merancang model bisnis atau suatu usaha secara sederhana dalam satu lembar. PMC ini terdiri dari 9 utama, yaitu ada customer segment, value proposition, kemudian ada channel, customer relationship, revenue stream, key researchers, key activity, key partner, and cost structure. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk customer segment, yaitu di kalangan mahasiswa, pelajar, Gen Z,
pekerja kantoran, dan anak muda pecinta minuman. Kemudian ada value proposition, yaitu minuman kekinian dengan rasa yang unik dan berbasis secara populer seperti Bang Bang, Choco Cheesy, terus kopi, dan lain-lain. Makanan Korea seiring tren K-pop serta kemasan inovatif yang menggabungkan makanan dan minuman dalam satu wadah. Ideal untuk nonton film dan mengobrol santai. Channelnya sendiri yaitu ada Instagram, TikTok, endorsement influencer seperti Fuji, Castlevania, dan Tasya Farasha. Kemudian ada GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Customer relationship, strategi omnichannel, yaitu ada di WhatsApp, aplikasi house, delivery atau pick up, atau dine-in, lacak pesanan, voucher promo bisa ada. Kemudian ada respon komentar di media sosial dan promo diskon secara rutin. Revenue stream, yaitu adalah penjualan minuman dan makanan serta pendapatan dari sistem kemitraan atau franchise. Key researchers, ini adalah bahan baku, mesin atau alat minuman, yaitu brand sendiri, house. Kemudian ada media sosial, outlet fisik, dan digital. Key activity, yaitu produksi dan penjualan produk, promosi digital, yaitu pengelolaan stok, inovasi, menu, pemeliharaan kualitas gerai. Kemudian ada key partners house sendiri ini ada di BRI Ventures, yaitu investor utamanya. Kemudian ada mitra franchise, pemasok bahan baku, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Kemudian yang terakhir ada cost structure, yaitu gaji karyawan, sewa gerai, listrik, dan air. Kemudian ada bahan baku, biaya promosi, distribusi, dan operasional. Kemudian akan dilanjut oleh strategi digital marketing. Berikut adalah analisis keuangan house Indonesia. Apakah bisnis minuman house benar-benar menguntungkan? Mari kita lihat. Seberapa besar sih bisnis house itu? Berdasarkan data yang tersedia, yang pertama, jumlah gerai aktif, yaitu 126 gerai, kemudian jumlah karyawan 800 orang, penjualan sekitar 2 juta cup per bulan, omset bulanannya yaitu 20 miliar. Yang artinya setiap bulan house berhasil menjual sekitar 2 juta gelas minuman dengan total pendapatan mencapai 20 miliar. Penjelasannya sederhana ya. Kalau dibagi ke 126 gerai, maka setiap gerai rata-rata menjual 2 juta dibagi 126, yaitu sekitar 15.900 cup per bulan atau sekitar 530 cup per hari per gerai. Ini menunjukkan bahwa tingkat penjualan setiap gerai cukup tinggi ya. Kemudian dari 20 miliar pendapatan, uangnya dipakai untuk apa sih? Total biaya operasional house per bulan adalah sekitar 15 miliar. Rinciannya gini pengeluarannya ya. Bahan baku 7 miliar, gaji 800 karyawan 4 miliar, terus sewa gerai 1,5 miliar, listrik dan air 500 juta, promosi 500 juta, distribusi dan operasional lain 1,5 miliar. Analogi sederhananya yaitu bayangkan house memperoleh 20.000, yaitu 7.000 dipakai untuk bahan baku, 4.000 untuk membayar karyawan, dan 1.500 untuk sewa, dan sisanya untuk operasional lainnya. Setelah
semua biaya dibayar, masih ada uang yang tersisa ya. Kemudian berapa keuntungan haus? Kita hitung sederhananya. Pendapatan, diketahui pendapatan 20 miliar, biaya 15 miliar, keuntungan bersih 5 miliar. Kok bisa sih keuntungnya dapat 5 miliar? Karena jadi pendapatan dikurangi biaya sama dengan keuntungan bersihnya ya. Jadi pendapatan 20 miliar dikurangi 15 miliar sama dengan 5 miliar ya. Jadi setiap bulan House diperkirakan menghasilkan keuntungan 5 miliar. Apakah ini keuntungan besar? Kita hitung margin labanya ya. 5 miliar dibagi 20 miliar dikali 100% sama dengan 25%. Artinya dari setiap 100 rupiah per penjualannya ya, House memperoleh laba sekitar 25 rupiah. Untuk bisnis makanan dan minuman, margin laba 25% tergolong cukup baik, terutama untuk perusahaan yang sedang melakukan ekspansi. Berapa sih rata-rata pendapatan satu gerai itu? Jika dihitung oleh omset 20 miliar dibagi 126 gerai, jadi itu adalah sekitar 159 juta per gerai per bulan. Sedangkan laba bersihnya per gerai yaitu dihitung dengan dihitung dengan keuntungan tadi 5 miliar dibagi dengan 126 yaitu sekitar 40 juta per gerai per bulan. Artinya secara rata-rata satu gerai House berpotensi menghasilkan pendapatan sekitar 159 juta per bulan. Keuntungannya yaitu sekitar 40 juta per bulan. Dari data yang ada, House Indonesia menunjukkan kondisi keuangan yang cukup sehat. Dengan penjualan sekitar 2 juta cup per bulan dan omset mencapai 20 miliar, perusahaan ini diperkirakan memperoleh laba bersih sekitar 5 miliar setiap bulan atau margin dengan keuntungan sebesar 25%. Angka tersebut menunjukkan bahwa strategi harga tersebut terjangkau. Ekspansi gerai dan pemasaran digital yang dilakukan House mampu menciptakan bisnis minuman yang berkembang pesat. Disclaimer ya ini, analisis ini dibuat berdasarkan data yang tersedia ya pada dokumen dan merupakan estimasi sederhana untuk tujuan edukasi untuk pembelajaran ya. Angka sebenarnya itu dapat berbeda tergantung laporan keuangan resmi perusahaan ya. Selanjutnya, strategi digital marketing. 1. Konten kreatif di Instagram dan TikTok. House tidak sekadar mengunggah foto produk, mereka memproduksi video menarik mulai dari proses pembuatan minuman, peluncuran menu baru hingga konten yang relevan dengan gaya hidup anak muda. 2. Kolaborasi dengan influencer. Kemitraan dengan influencer berpengaruh seperti Fuji, Rahel Fenya, Dylan, dan Tasya Farasya membantu House menjangkau jutaan calon pelanggan dalam waktu singkat. 3. Program afiliasi dan voucher TikTok. Melalui sistem afiliasi di TikTok, House menggandeng kreator konten dari berbagai skala untuk mempromosikan produk dengan imbalan komisi per transaksi. 4. Integrasi platform pesan antar. Kehadiran di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood memungkinkan pelanggan memesan dari mana saja tanpa harus datang ke gerai. 5. Aplikasi House untuk pelanggan setia. Aplikasi mobile House menyediakan fitur pemesanan antar ambil di tempat dan dine-in, pelacakan pemesanan, dan voucher eksklusif. 6. Pendekatan omnichannel. House mengintegrasikan pengalaman offline dan online secara mulus. Pelanggan bisa menemukan promo di Instagram, memesan lewat aplikasi House, dan mengambil produk di gerai terdekat. Berikutnya, strategi pengembangan usaha. 1. Ekspansi produk bertahap.
Dari sekedar minuman haus berkembang menghadirkan ganjil roti dan petis jin, camilan lalu hot opas, restoran Korea bernuansa K-pop. 2. Inovasi kemasan dan konsep. Ketika persaingan semakin ketat dan penjualan sempat menurun, Haus berinovasi dengan menciptakan kemasan yang menggabungkan makanan dan minuman dalam satu wadah, memudahkan konsumen menikmati keduanya sekaligus saat nonton atau bersantai bersama teman. 3. Haus keliling. Konsep sepeda listrik yang membawa produk langsung ke perumahan, kantor, dan ruang publik adalah terobosan yang memungkinkan Haus menjangkau pelanggan tanpa bergantung pada lokasi kerja tetap. 4. Riset pasar hingga internasional. CEO Haus tidak hanya memantau pasar domestik, penelitian ke luar negeri dilakukan untuk mengidentifikasi tren industri F&B secara global. 5. Sistem franchise yang terstruktur. Model kemitraan Haus dirancang agar mudah dijalankan mitra tanpa pengawasan langsung yang intensif. Pendekatan ini berbeda dari franchise tradisional. CEO Haus bahkan menyatakan bahwa mereka tidak menerapkan konsep cabang konvensional demi menjaga standar profesionalisme yang konsisten di setiap titik penjualan. Selanjutnya, kesimpulan. Haus Indonesia membuktikan bahwa UMKM di sektor minuman kekinian dapat berkembang pesat dan berkelanjutan didukung oleh strategi yang tepat. 3 pilar utama kesuksesan Haus adalah: 1. Proporsi nilai yang jelas, produk berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau semua kalangan. 2. Pemasaran digital yang cerdas dan konsisten melalui media sosial, influencer, afiliasi, dan platform pesan antar. Serta 3. Model bisnis yang skalabel melalui sistem franchise dan inovasi konsep Wuling Haus Party aplikasi mobile. Di sisi lain, tantangan terbesar Haus ke depan adalah menjaga konsistensi kualitas di gratusan gerai, terus berinovasi di tengah persaingan yang makin ketat, dan mengelola tekanan biaya bahan baku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.